kita mulai belajar pada ini biar nggak ngantuk kok. Kalau kekenyangan habis makan malah nanti ngantuk. Apa? Jadinya siapa yang memimpin? Ya Mbak, dimulai Mbak. Apa? Jadinya apa? Jadinya apa? Selamat siang. Siang, siang, siang. Jaya, jaya, jaya. Nah, oke. Cek sound. Cek sound. Cek sound. Siapa yang suka pada MTK pasti rapain. Nilai rapotnya paton aku, engkaulah guruku, akulah muridmu, paton aku. Jadi akhirnya menambah semangat saya. Baik, gini pada pembelajaran kali ini sebelum saya mulai, saya akan mengecek kehadirannya dulu ya. Yang saya panggil namanya nanti tunjuk tangan ya. Aini, Ahdiani, Aisyah, Ajeng, Alifah, Hadirah. Alisya, Anggi, Hadirah. Ainun, Farah, Hana, Hadirah. Hani, Imelda, Intan izin. Oh, yang kemarin ikut kegiatan pramuka itu. Terus Hayatun, Lira Firna, Maisifa, Najma, Najwa, Nola, Nurul, Olivia, Salsabila, Siti Furqatun, Sofira, Urfa, Jessica. Baik, untuk pembelajaran kali ini seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kemarin materi kita itu sudah selesai, yaitu terkait dengan apa? Ukuran penyajian data, ya kan? Kemudian nanti kita akan bahas pada pertemuan kali ini yaitu terkait dengan ukuran pemusatan data. Tapi sebelum pembelajaran ini kita mulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan proses penilaian dan pembelajaran kita selama ini. Saya pada waktu awal sudah pernah menyampaikan ya bahwa KKM kita itu berapa? 76, ya kan? Jadi KKM pada mata pelajaran matematika adalah 76. Kemudian aspek penilaian yang dalam materi-materi matematika kali ini apa aja? Ada aspek nilai apa? Pengetahuan. Kemudian ada aspek nilai apa? Sikap. Kemudian ada lagi aspek nilai apa? Keterampilan. Jadi kalian tidak hanya dinilai dalam aspek pengetahuan saja, tetapi juga dinilai dalam aspek apa? Sikap dan aspek nilai keterampilan. Nah, itu harus kalian pahami. Gitu ya. Kemudian ketika sikap itu yang dinilai apa saja? Mulai dari ya kehadiran berarti ikutnya apa? Kedisiplinan. Kemudian apa lagi? Kejujuran. Kemudian ada lagi mungkin apa? Sikap apa? Gotong royong. Gotong royong berarti nanti misalkan
dalam pembelajaran kelompok atau dalam pembelajaran proyek itu kan harus apa? Kerjasama dan gotong royong. Jangan sampai ketika dalam pembelajaran kelompok atau apa itu yang mengerjakan hanya satu atau dua siswa. Itu namanya tidak gotong royong, mengandalkan salah satu, ya kan? Nah, itu adalah beberapa aspek yang akan saya nilai. Itu ya. Nah, terkait dengan pembelajaran pada hari ini itu nanti akan dibentuk kelompok-kelompok, gitu ya. Kelompok 1 itu nomor absen pertama ya. Nanti kelompok 1 Aini, Aisyah, Alifah, Anggi sama Pak Farah. Kemudian kelompok 2 Ahdiani, Ajeng, Alisa, Ainun sama Hana. Kelompok 3 Hani, Intan, Lira, kemudian Najma. Kelompok 4 Imelda, Hayatun, Maisifa sama Najwa. Kelompok 5 Nola, Olivia, Salsabila, Safira sama Jessica. Kemudian kelompok 6 Nurul, Raina, kemudian Siti Furqotun sama Urfa. Itu daftar kelompoknya. Kemudian saya sudah memberikan pesan kemarin, saya sudah izin boleh semuanya bawa HP ya. HP. Kemudian ada beberapa yang bawa laptop gitu ya. Minimal laptopnya itu satu kelompok ada satu ya, ada satu ya. Jadi itu. Kemudian bahan ajar yang sudah saya sampaikan itu kan sudah ada ya. Di kemarin saya kirimkan di grup WA ya, ada di grup WA, ada kemudian itu saya suruh mempelajari. Nanti kita akan bahas yaitu terkait dengan materi ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu kan berarti dalam bidang apa? Statistik ya. Siapa yang cita-citanya ingin masuk ke STIS? Kan? Yang ingin masuk ke STIS. STIS itu apa? Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Ya. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Nah, coba kita pelajari apa itu ya. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan bahwa dalam sebelum ukuran pemusatan data itu ada namanya ukuran penyajian data. Nah, dalam ukuran pemusatan data ini kan statistik itu manfaatnya banyak sekali ya. Salah satunya adalah cabang matematika yang berkaitan dengan pengolahan data, penyajian data, dan analisis data. Nah, ternyata statistika itu di dalam Al-Quran pun dibahas ya. Waktu kemarin itu saya belum menjelaskan terkait itu. Itu di dalam Al-Quran itu surat apa? Al-Kahfi ayat 49. Bisa dilihat ya? Coba Mbak dibaca Mbak. Bunyinya apa? Nolak, coba dibaca artinya. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Nah, ini adalah salah satu dari ayat yang menjelaskan terkait dengan apa? Statistika. Nah, kemudian maksud dari arti ini apa? Jadi begini, ternyata kalau statistika itu kan mencatat hal-hal yang dilihat ya, hal-hal yang dilihat, dan di dalam ayat ini itu mencatat bahwa semua amal perbuatan kita itu pasti akan dicatat. Demikian juga dalam statistika. Misalkan kalian sebagai petugas di lapangan mencatat, mensensus, itu kan semuanya harus dicatat ya, segala sesuatunya. Dan prinsip yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah apa?
kejujuran. Coba misalkan kalian jadi petugas sensus, datang ke rumah untuk menyensus kondisi rumah, kemudian karena akan dapat bantuan, ya kan? Padahal rumahnya bagus, kemudian seharusnya dia nggak dapat bantuan, tetapi karena kalian sebagai petugas tidak ada rasa jujur, kemudian apa? Dimasukkan biar dapat bantuan. Malah nanti yang harusnya dapat bantuan nggak dapat, ya kan? Maka dalam prinsip statistika itu harus ada kejujuran dalam apa? Data. Termasuk misalkan kalian sudah punya keluarga ya, kemudian ada petugas sensus datang, itu kan misalkan tanya anak, jumlahnya berapa, tanya penghasilan, tanya apa, itu dijawab dengan apa? Jujur, karena itu data yang dibutuhkan oleh apa? Pemerintah. Jadi jangan ditutupi gitu ya. Nah, seringkali kalian kan misalkan kalau data, coba ilustrasi gambar di sini. Ini gambar apa ini? Data ini. Mulai posyandu ya, ada posyandu, ada imunisasi, ada ibu-ibu PKK dan apa sebagainya. Itu kan seringkali kita menggunakan apa? Data untuk statistik. Nah, di sini kita akan bahas terkait dengan ukuran pemusatan data. Coba saya tanya, ukuran pemusatan data itu apa aja? Dulu waktu SMP atau MTS kan sudah pernah mempelajari ya? Apa? Modus, cuma dulu ketika MTS atau SMP itu datanya adalah data tunggal. Kalau sekarang datanya menggunakan data berkelompok. Nah, pada pertemuan kali ini nanti akan saya bahas terkait dengan rata-rata data kelompok. Ya, coba sekarang dibuka bukunya ya. Dibuka bukunya materi yang terkait dengan data kelompok. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada kali ini yang jelas kalian akan bisa mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data, kemudian nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan min pada data kelompok ya, pada data kelompok. Karena data tunggal kalian sudah pelajari ketika SMP atau ketika waktu apa? MTS. Ya, ketika waktu SMP atau MTS. Nah, coba ini ada sebuah permasalahan, misalkan ada seorang guru yang akan mencatat tinggi badan siswanya. Ini namanya apa? Kemarin sudah diajari cara membuat ini ya. Ini namanya tabel apa? His, ya kan? Diagram kan? Nah, otomatis dari data ini harus nanti kita buat ke dalam apa? Daftar distribusi apa? Kelompok. Nah, ketika mempelajari rata-rata data kelompok ada berapa cara? 3. Apa saja? Nilai tengah, kemudian yang kedua rataan sementara, kemudian yang ketiga adalah coding. Nah, di bahan ajar yang sudah saya sampaikan di grup WA itu kan berarti ada berapa cara? 3 ya. Rataan sementara, kemudian yang pertama nilai tengah, rataan sementara, kemudian coding. Nah, itu masing-masing nanti akan kita ketahui ya. Nanti di akhir pembelajaran ini nanti akan kita simpulkan. Paling gampang dan paling mudah ketika menemukan sebuah permasalahan data kelompok itu pakai rataan sementara, pakai cara langsung, apa pakai cara coding. Nah, nanti kita kupas satu persatu, gitu ya. Nah, coba sekarang kita lihat data ini. Ada 151 sampai 155. Kalau yang vertikal berarti ini frekuensi ya. Kalau yang horizontal itu berarti apa? Datanya ya. Nah, sekarang coba frekuensinya.
untuk yang ini 151 sampai 155 frekuensinya berapa Mbak? Frekuensinya berapa? 2. 156 sampai 160 frekuensinya berapa? 4. 161 sampai 165 frekuensinya berapa? 7. 166 sampai 170 frekuensinya berapa? 8. 171 sampai 175 frekuensinya 6. 176 sampai 180 frekuensinya berapa? 5. Nah, ini akan kita cari rata-rata dari apa? Data ini. Ada berapa cara tadi? Bisa pakai cara tengah. Baik. Sekarang kita coba pakai rata-rata ini. Namanya ini kita pakai cara apa? Pakai cara nilai tengah ya. Kita pakai cara nilai tengah. Nah, kalau pakai nilai tengah, ini kan tadi ada berapa kolom? Ada berapa kolom? 2 ya. Berarti kita tambah 1 kolom lagi, yaitu nilai apa? Nilai tengah. Nilai tengah kita bisa pakai apa? I1. Kemudian nanti di sini pakai hasil perkalian dari F kali X1 gitu ya. X1 itu apa? Nilai titik tengah 151 sampai 155 titik tengahnya bisa menggunakan cara berarti 151 ditambah 155 dibagi 2 ya kan? Atau bisa juga pakai apa? Jadi ya 151, 152, 153, 154, 155. Berarti titik tengahnya berapa? 153. Nah, kita tulis 153. Lima satu sampai 15, kemudian 156 sampai 160 titik tengahnya berapa? 158. 161 sampai 165 163. Kemudian 166 sampai 170 168. Kemudian 171 sampai 175 173. Kemudian 176 sampai 180 178. Nah, ini adalah titik. Nah, ini kita kalau mengerjakannya pakai apa? Excel. Kalau kalian nggak bawa laptop, nggak bawa apa ya, berarti otomatis dalam buku itu kalian harus gambar harus membuat tabel nanti menjadi berapa? 4 kolom gitu ya. Kan kalau ketika ulangan harian atau ketika tes kan nggak bisa juga kan nggak bawa laptop, berarti kan kalian mengerjakannya harus pakai manual, pakai tulis gitu ya. Ini saya mengajarinya ketika menghitungnya pakai apa? Pakai Excel gitu ya. Kemudian setelah itu kolom paling akhir yaitu apa? Frekuensi kali nilai tengah. Nah, ketika menggunakan cara nilai tengah berarti kalian harus teliti dalam menggunakan apa? Perkalian ya. Jadi kalau ini berarti sama dengan 2 ya kan? Kemudian apa? dikali sama dengan berapa? 306 ya. Ini bisa di copy saja ya. Kemudian di sini apa? Kemudian sini lagi apa?
Kalau ditarik ke bawah juga bisa ya. Cuma ini agak kalau pakai layar sentuh, oh di sini ya. Kemudian yang ini sama. Kalau ini berarti berapa? 178 kali 5 sama dengan 5 dikali 178. Nah, 809. Kemudian rumus untuk mencari nilai rata-rata dengan menggunakan titik tengah apa? Jumlah apa? Jumlah frekuensi kali nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Nah, sekarang kita hitung jumlah frekuensinya itu berapa. Berarti sama dengan apa? Sam ya? Atau langsung dijumlahkan aja ya. 32. Yang ini juga sama dengan 5351. Nah, tinggal berarti rata-ratanya sama dengan ini, kemudian dibagi 32, ya kan? Sama dengan berapa? 5351 dibagi 32 ya, 167,21. Ada pertanyaan? Belum. Kira-kira mudah nggak kalau menggunakan cara langsung? Mudah. Nah, kalau apa Mbak? Kalau genap gimana? Kalau bilangannya genap susah. Artinya maksudnya bilangannya genap itu berarti rentangnya. Ya, rentangnya ini kan karena 151 sampai 155 kan ganjil, ya kan? Otomatis kalau misalkan genap kan berarti apa ya, koma ya, misalnya itu susah gitu ya. Apalagi kalau tidak pakai bantuan apa, Excel, harus perhitungan manual. Ya udah nggak pakai Excel, nggak pakai kalkulator, ya kalian harus tahu. Misalkan 151,5 kali 3, nah itu harus bisa ya. Jangan pusing dulu ya, itu harus bisa mengalihkan. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah ini terkait dengan cara menyelesaikan menggunakan rata-rata nilai tengah. Kemudian yang kedua apalagi? Menggunakan rataan sementara. Ya, coba kita menggunakan rataan sementara. Kita menggunakan rataan sementara. Tadi ketemunya 167,22 ya. Nah, ini namanya rataan sementara ya. Ketika menggunakan cara langsung, kolomnya tadi ada berapa? 4. Kalau menggunakan rataan sementara, sekarang kolomnya jadi berapa? 5. Ya, ada 5. Setelah frekuensi, kemudian ada lagi namanya XI, itu nilai apa? Tengah. Kemudian kita tentukan D-nya. D-nya itu dari mana? Dari nilai tengah ke berapa? Ini kan berarti nilai tengah ke 1 ya. Dikurangi rataan sementara. Nah, cara menentukan rataan sementaranya adalah dengan melihat frekuensi yang terbesar atau terbanyak, ya kan? Tetapi bukan rataan sementaranya 8. Di sini ternyata frekuensi terbesar ada di 8 ya, frekuensi terbesarnya. Berarti rataan sementaranya adalah 168. Gitu ya, 168. Nah, setelah itu kita isi kolom apa? D, ya kan? Kolom D itu rumusnya dari nilai tengah ke, ini kan berarti nilai data yang pertama ya, dikurangi rataan sementara.
153 kurangi 168 negatif 15. 158 kurangi 168 negatif 10. 163 kurangi 168 negatif 5. 173 kurangi 168 Nol. 5. 178 kurangi 168 10. ya kan? Nah, setelah itu F kali D, berarti frekuensi kali D-nya 2 kali min 15 min 30, 4 kali negatif 10 20, dan seterusnya sampai 5 kali 10 50. Kelihatannya angkanya lebih mudah ya? Ya kan? Jauh angkanya lebih mudah dan gampang apa? Dikalikan kayak gitu ya. Nah, setelah itu kita cari jumlahnya, tadi jumlahnya 32, kemudian jumlah F kali D nya itu adalah negatif 25. Kita masukkan ke dalam rumus bahwa rata-rata menggunakan rataan sementara, rumusnya adalah rata-rata sementara ditambah jumlah frekuensi kali D dibagi jumlah frekuensi. Ketika jumlah frekuensinya dengan D-nya itu negatif nggak apa-apa ya. Jadi bisa aja negatif, bisa juga apa positif. Nah, ketika di sini negatif 25 dibagi 32 ketemunya adalah 0,78. Kalau pakai porogapik 25 dibagi 32 masih bisa ya? Bisa kan? Berarti nanti 25 dibagi 32 kan berarti pakainya 200. Itu ya 50 kemudian sudah 0,0 ya, pakainya itu. Jadi kalau misalkan perhitungan kalau ulangan atau nggak boleh menggunakan apa? Kalkulator atau apa, berarti harus menghitung manual ya, menghitung manual. Berarti perhitungannya nanti menggunakan apa? Porogapik ya, hitungannya menggunakan porogapik. Nah, setelah dicari ketemunya tadi berapa? 167,2. Ada pertanyaan? Silakan kalau mau tanya terkait dengan rataan sementara. Cukup jelas ya? Cukup jelas ya? Nah, kemudian yang ketiga ada lagi dengan cara apa? Coding ya, dengan cara coding. Dengan cara coding. Nah, dengan cara coding. Nah, misalkan kita dengan cara coding. Dengan cara coding itu sama. Kalau tadi coding itu ada berapa kolom? 5 ya? Ya, kalau coding juga sama. Cuma perbedaannya ketika coding itu kita harus menentukan punya. Jadi ketika rataan sementaranya tadi di sini awalnya tadi kita misalkan kalau pakai kalau contoh ini rataan sementaranya 168 ya, kita coba pakai coding. Berarti nanti di sini ini kita hapus dulu ya. Sementaranya berapa? Di sini kita makainya apa? Oh ya. Tadi rataan sementaranya berapa? 168 kan? Nah, ini berarti rataan sementara. Otomatis di sini nilainya berapa? 0 ya? 0 kan? Kemudian nanti di sini berapa? Negatif. Iya, negatif 1. Kemudian di sini negatif 2. Di sini negatif 3. Kemudian di sini 1. Ini berapa? 2. Kemudian satu kolom lagi yaitu apa? F kali U, ya kan? Angkanya lebih kecil lagi, ya kan? Angkanya lebih kecil lagi. Berarti di situ berapa satunya? Negatif. Nah, ini negatif apa? Terus
kita jumlahkan sama dengan, nah ini tinggal di copy aja ya. Copy. Negatif 5. Coba saya tanya sekarang, kalau kita nggak usah pakai Excel, penjumlahan seperti ini, min 6 tambah min 8 berarti berapa? Min 14. Min 14 tambah min 7 berapa? Min 21 tambah 6 min 15. Ya. Kalian punya hutang 21, kemudian mengembalikannya 6. Berarti hutang kalian masih berapa? 15. Ya. Min 15 ditambah 10, kalian masih punya hutang 15, dikembalikan laginya 10. Berarti hutangnya masih berapa? 5. Nah, berarti ketemunya negatif 5. Gitu ya? Ya, enggak apa-apa saya ngajari lagi seperti itu. Ya. Ya, ngajari lagi seperti itu. Berarti sudah ketemu negatif 5. Nah, sekarang rata-rata rumusnya dicari. Coba Mbak, mulai dihitung coba. Ini. Itu kan sudah ketemu ya. Jumlah frekuensinya 32, jumlah frekuensi kali U-nya adalah negatif 5. Apakah hasilnya sama dengan tadi 167, 167, ya, sama dengan IS, ya kan? Kemudian ditambah dalam kurung jumlah ini ya kan? Jumlah ini dibagi berapa? 32. Ya kan? Ada P-nya enggak? P-nya di mana? Dikali P-nya itu berapa? Panjang kelasnya berapa? 151 sampai 155. 5 ya. Nah, ini. Ketemu 167,2. Sama kan? Sama ya. Nah, sekarang kalian sudah punya gambaran terkait dengan cara mengerjakan menggunakan apa? Nilai tengah, kemudian rata sementara, kemudian protein. Gitu ya. Nah, setelah itu coba ya, ini saya akan memberikan LKPD. Tahu namanya LKPD? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Ya, kelompok 1 duduknya yang mana? Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Ya. Kelompok 5. Ya, kelompok 5. Terus kelompok 6. Kamu ya? Iya, oh dia 2 nggak berangkat ya? Iya. Oh, 1 nggak berangkat, kelompok 6. Sudah terbentuk kelompok semua. Tadi ketika saya menyampaikan prinsip penilaian di keterampilan itu salah satunya apa? Kerjasama, gotong royong. Nah, itu bagian dari penilaian ini. Nah,
Di situ sudah ada LKPD di mana kalian akan mencoba mencari solusi sebuah permasalahan terkait dengan rata-rata tinggi badan dan berat badan pada kelas 12 IPA 7. Nah, di situ sudah ada LKPD-nya. Coba kalian pelajari ya, dibaca, kemudian diikuti langkah-langkahnya, kemudian diisi. Nanti saya kasih waktu untuk masing-masing kelompok itu presentasi. Nah, karena presentasinya nanti sistemnya di depan ini sudah ada smart TV ya. Jadi biar kalian tahu caranya smart TV mengoperasikan itu seperti ini. Jadi bagian dari teknologi ya. Dan kalian tahu ini yang bawa laptop tiap kelompok. Berarti kan kemarin kan saya sudah menyerahkan tadi pagi kan LKPD filenya. Berarti nanti yang 2 anggota itu menyelesaikan menulis di LKPD-nya kertas, kemudian yang satunya menggunakan ngetik di Word form yang sudah saya sampaikan itu. Jelas ya? Semuanya sudah ada ke laptopnya kan? Ya. Ya, silakan dikerjakan dulu ya. Dikerjakan bersama, kerjakan. Saya kasih waktu. Nanti setelah ini kita akan presentasi. Ya. Yang nggak berangkat berarti 2 anak di ini ya, 1 ya, sama di sini kamu berarti bertiga, nggak apa-apa ya, bertiga ya, ya apa-apa. Nama kelompoknya ditulis dulu ya. Ini saya kasih waktu kurang lebih 20 menit ya. Ini sudah jam 1:15, jadi biar nanti jam 1:30 lebih 5 menit maksimal sudah selesai, karena langkah selanjutnya akan ada apa? Presentasi. Syukur-syukur lebih cepat ya. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Jadi biar presentasinya nanti punya waktu gitu. Tapi kita maksimal sampai jam 1:30 lebih 5 menit gitu ya untuk mengerjakan LKPD. Nanti kalau sudah selesai dimulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan. Bawa flash disk nggak? Bawa. Oh, bawa flash disk ya. Ini yang ini terkait apa? Ini badan ya. Ya, terkait ini badan tinggal. Berarti ditulis di mana? Sini ya. Ya kan datanya. Datanya kemarin datanya ada kan? Yang bagian tulis dulu ya. Terus kemudian LKPD-nya diikuti gitu.
boleh menggunakan Excel yang ada di laptop